Sesampainya di tempat Barris, Ray pun berkelahi dengan anak buah Barris dan Ray terkena tembakan dan dia pun pura-pura mati agar bisa dibawa ke tempatnya Barris. Kita perkenalkan dulu orang ini. Dia bernama Wilfred Wiggins. Dia seorang teknisi yang sangat cerdas, sama seperti Eric. Jadi Wiggins dipaksa kerja bersama Barris untuk membuat senjata berupa gelombang elektromagnetik untuk bisa mengalahkan Ray. Nah, koper yang dibawa Wiggins inilah senjata gelombang elektro itu. Saat Eric memeriksa monitor, betapa terkejutnya dia melihat Wiggins. Karena dari Wiggins lah Eric bisa mengambil ilmu untuk program yang dipakainya di RST. Bisa dikatakan ya guru sama murid lah. Tak selang berapa lama, Ray pun bangun dan langsung menghajar anak buah Barris. Barris meminta kepada Wiggins bagaimana cara menggunakan alat itu. Wiggins pun memberitahukannya. Tapi Wiggins memberitahukan cara yang salah. Satu persatu anak buah Barris dihabisi oleh Ray. Barris masih kebingungan bagaimana cara mengaktifkan mesin itu. Karena Ray semakin dekat, Barris pun mengambil pistol yang ada di lacinya dan menembak Ray. Barris menjelaskan kepada Ray bahwasanya si Dr. Helting cuma membohonginya saja, dan Ray pun tetap membunuh Barris. Di saat Ray mau pergi, Wiggins pun menyalakan mesin gelombang elektro yang mengakibatkan nanorobot non-aktif dan listrik padam di kota tersebut. Bersamaan dengan itu, Ray pun jatuh. Wiggins mencoba menghidupkan kembali Ray dengan cara mengalirkan aliran listrik ke tubuh Ray, dan Ray pun terbangun. Ray pun bertanya, "Siapa kau?" Dan Wiggins menjawab, "Aku tukang siomay, bro." "Apa kau bawahan Barris?" kata Ray. "Ya enggak lah, aku honorer di sini." Wiggins menjelaskan bahwa Barris menyuruhnya untuk menghabisimu. "Tapi aku biarkan kamu membunuh Barris dulu agar rencanaku berhasil, karena aku juga tidak suka sama Barris." Ray dapat mengingat kejadian yang dulu, wajah-wajah yang pernah Ray bunuh. Wiggins pun menceritakan kepada Ray bahwa ada rumor pembunuhan bayaran yang menghabisi pengkhianat RST, dan orang-orang yang dibunuh Ray adalah orang yang pernah bekerja di RST. Ya, seperti yang sudah pernah aku bahas di part 1, bahwa Ray cuma dimanfaatkan oleh Dr. Helting untuk balas dendam. Wiggins pun bilang bahwa tidak semua isi pikiran Ray itu nyata. Mendengar hal itu, Ray langsung ingat sama Gina, ya kekasihnya. Ray merasa Gina belum mati. Sebelum Ray pergi mencari Gina, Ray menyayat tangannya dan memberikan darah yang mengandung nanorobot kepada Wiggins dan meminta Wiggins untuk menganalisa nanorobot. Dan Wiggins pun membantu Ray. Sebelum Ray pergi, Wiggins memberikan handphone dan menyuruh Ray menggunakan mobil tua agar Dr. Helting susah melacak. Ray pun segera mencari rumah Gina. Posisi Ray pun terlacak oleh satelit, namun Eric tidak bisa menghubungkan Dr. Helting ke Ray. Dr. Helting pun menyuruh Tips dan Dalton untuk segera ke sana. Ray pun sampai ke tempat kediaman Gina, dan benar saja Gina masih hidup. Bahagia pun terlihat jelas di wajah Ray, karena pada saat itu di pikiran Ray Gina sudah mati. Saat Ray berkata ia sudah pulang, wajah Gina pun langsung berubah. Gina berkata kalau ia sudah melupakan Ray dan mereka sudah putus.
Ray bingung harus berkata apa. Pada saat mereka ngobrol, anak kecil pun datang menghampiri Gina. Dan anak kecil ini ternyata anak Gina. Ray bertanya kapan terakhir kali kau melihatku. Dan Gina pun menjawab 5 tahun yang lalu. Ray pun semakin bingung. Di saat anak Gina memanggil lagi, di saat itulah Ray sudah tidak ada lagi. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kasian juga nih Ray, jadi pengen nangis. Udah sedihnya, kita lanjut lagi. Ray pun melanjutkan perjalanan, tapi saat di perjalanan, Ray ditabrak oleh mobil truk yang dibawa oleh Dalton. Dan Ray pun terpental keluar. Ray tertembak dari peluru yang diarahkan oleh Dalton. Ray pun segera lari dan Dalton mengikutinya. Dalton menyuruh Phipps untuk segera melacaknya. Dengan teknologi canggih yang dimiliki oleh Phipps, Ray pun dengan begitu mudah dilacak. Mereka pun saling kejar mengejar. Dalton ini kan kakinya buatan ya, tapi kok cepet banget ya larinya. Ray pun mengambil senjata yang ada di mobil polisi, tapi pelurunya malah habis dan Ray pun kabur lagi. Tapi dengan mudahnya Phipps bisa melacak. Ray dan Dalton pun ditabrak truk bermuatan besar. Kaki Dalton pun rusak parah dan Ray tidak apa-apa. Saat Ray ingin membunuh Dalton, Phipps pun datang. Dan langsung menancapkan alat yang untuk menonaktifkan Ray. Dan Ray pun terjatuh. Dr. Harting menyuruh Katie untuk membunuh Wiggins karena Wiggins sudah banyak tahu tentang RST. Sebenarnya Katie menolak, namun Dr. Harting memaksa Katie dengan mematikan tombol saluran pernapasan yang ada di tangan Dr. Harting. Katie sempat kehabisan napas, namun Dr. Harting menyalakan tombol itu lagi dan Katie pun bisa bernapas kembali. Wajahnya Katie kayak lagi keenakan gitu ya guys. Dengan sangat terpaksa, Katie pun menuruti apa yang dikatakan Dr. Harting. Eric pun memberitahukan tempat dan letak di mana Wiggins. Katie pun menyamar jadi seorang pelacur dan meminta api kepada Wiggins untuk menyalakan rokoknya. Dengan senang hati, Wiggins pun membantunya. Ya, tadi sangka asap dari rokok itu membuat Wiggins pingsan. Tahu karena semua itu tipuan, bodyguard Wiggins pun langsung berkelahi dengan Katie. Tapi Katie berhasil mengalahkan mereka semua dan membawa Wiggins pergi. Oke, kita kembali ke RST. Di sini Ray berbicara dengan Dr. Harting. Mereka berada di ruang syaraf dan Dr. Harting mengubah tempat itu menjadi tempat pangkalan perang Ray. Ray berkata, "Kenapa kau memanfaatkanku?" Dr. Harting pun menjawab, "Aku hanya membuat kau menjadi lebih baik saja, anak muda." "Terbaik apa? Kau membuat aku melihat istriku terbunuh, dan itu menjadi terus-menerus dasar orang tua pedebah. Kulakukan semua itu karena aku ingin melihat kau dendam. Karena dendam akan membuatmu lebih kuat, anak muda. Jadi, saat kau selamatkan Sandra, kau bersama kekasihmu lalu bangun saat pagi, dan di saat itulah kubuatkan kau tubuh yang lebih bagus dan lebih kuat. Kau tidak akan bisa kendalikan aku lagi untuk selamanya." Perbincangan pun selesai, dan terlihat Ray sedang diisi tenaganya. Katie pun datang dan bilang kalau Wiggins kabur. Tapi Katie cuma berbohong karena Katie
punya rencana. Benar saja, Dr. Harting pun langsung menyuruh Eric untuk menyiapkan simulator dan targetnya adalah Wiggins. Di saat Dr. Harting ingin memasang ingatan Ray, Katie pun cepat-cepat ke ruangan simulator dan memasang perangkat seperti flash disk untuk bisa bertemu dengan Ray di pikiran. Melihat ada yang tidak beres, Eric pun coba memeriksa. Ini bos, ada yang coba ubah simulator. Kenapa bisa begitu? Dan dalam pikiran Dr. Harting, Katie lah yang melakukannya. Dr. Harting pun bergegas ke tempat Katie berada. Katie bertemu Ray di dalam pikiran Ray. Katie pun menekan tombol yang ada di tangannya dan pada saat itulah monitor yang ada di mobil Wiggins menyala. Itu artinya Wiggins harus menyelesaikan tugasnya. Wiggins pun dengan cepat mengakses dan mengendalikan RST. Eric berusaha mencegah, tapi karena Wiggins yang membuat kode itu, jadi Eric tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Wiggins bisa membobol akses RST. Dr. Harting pun marah dan melempar Katie dan menekan tombol yang ada di tangannya agar Katie tidak bisa bernapas. Namun karena Wiggins sudah membobol akses RST, hal itu pun tidak bekerja lagi. Katie pun melemparkan bom gas dan akhirnya Dr. Harting pun segera pergi. Dr. Harting memberitahukan kepada Tips dan Dalton kalau Katie berkhianat dan segera mencegah Ray. Tips pun segera melacak keberadaan Ray. Wiggins sebenarnya menyuruh Ray untuk segera pergi bersamanya, tapi Ray menolak karena masih ada urusan yang lain. Di saat yang bersamaan, Katie pun pergi ke tempat pusat sistemnya dan menghancurkan tempat itu. Dan akhirnya Dalton pun bertemu dengan Ray dan perkelahian pun dimulai. Sebenarnya Tips sudah meminta tolong kepada Dalton, namun Dalton malah menjatuhkannya. Ini orang ya, demi membunuh musuhnya, teman sendiri pun bisa jadi korban. Ya, ricik ya. Dalton pun is dead. Wiggins melihat di monitor kalau pemakaian nanorobot sudah melampaui batas. Dr. Harting berusaha kabur, tapi Ray mencegahnya. Dr. Harting pun menembaknya dengan senjata bom. Ini yang tahu nama senjata bomnya apa, komen ya. Ray pun menangkap peluru itu dan hancur. Tapi seketika itu tubuh Ray kembali lagi, namun tenaga Ray semakin menurun. Dr. Harting pun melihat kalau tenaga Ray sudah hampir habis. Dr. Harting menembaknya lagi, tapi Ray masih bisa kembali seperti semula. Ya, walau Ray sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Mengetahui tenaga Ray sudah habis, Dr. Harting pun langsung ingin membunuh Ray. Tak disangka, tak diduga, ternyata di tangan Ray sudah ada granat dan bom buar. Dengan kecerdasan si Wiggins, Ray pun bisa pulih kembali dan Wiggins pun sangat senang. Wiggins berkata bahwa dia telah melakukan perombakan pada sistem Ray. Dengan kata lain, Ray tidak perlu terus mengisi daya di tubuhnya. Ray
Katie dan Wiggins pun berkelana. Dan akhirnya semua tamat. Ya, ending yang sangat mantap cuy.